Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di All Channel, Belajar Online Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Reza. This is my daughter. Oke. Ya. Ini video kita yang ketiga ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Dan tentu saja masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Pak Reza mau berpesan, jangan lupa ya, tetap semangat, tetap belajar, dan juga jangan lupa bahagia. Oke, thank you. Mari kita mulai pelajarannya. Hai, bertemu lagi dengan Mr. Purbaya. Kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi ya. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai expression of borrowing things ya. Selain expression of borrowing things, nanti kita juga akan belajar mengenai berbagai macam expression ya. Nah, yang pertama ini adalah untuk borrowing things. Apa itu borrowing things? Borrowing things itu artinya adalah ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita akan meminjam barang. Nah, mengikuti how to pronounce it ya, bagaimana cara mengucapkannya. Oke, yang pertama, may I borrow your pencil? Nah, ini cara meminjamnya. Responnya bisa berbagai macam ya. Nah, contohnya yang sebaris ini adalah sure, here it is. Tentu saja, ini silahkan gitu. May I borrow your pencil ini artinya adalah bolehkah aku meminjam pensil kamu. Nah, pensil sendiri ini bisa diubah menjadi barang-barang apapun yang ingin kalian pinjam. Mau pensil, penghapus, penggaris, itu bisa kita rubah ya. Nah, barang-barangnya sebelumnya kita sudah belajar. Kalau lupa alat-alat yang ada di sekolah, kalian bisa putar ulang ya video yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang selanjutnya. May I use your pen? May I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpen kamu? Nah, di sini contoh responnya adalah contoh penolakan ya. Nah, ini contohnya. I'm sorry, maaf, but I only bring one pen. Sorry, tetapi saya hanya membawa satu pulpen, artinya dia tidak bisa meminjamkannya. Ini kalau kita menolak meminjamkannya. Tapi kalau kita mau meminjamkan, kita bisa mengatakan yang tadi yang di atas tuh, sure, here it is nih yang ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada contohnya lagi. Do you have any marker? Can I borrow it? Nah, dia mau minjem marker atau spidol ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah kamu mempunyai spidol lagi? Bolehkah saya meminjamnya? Nah, ini menolak juga nih. I'm sorry, but I don't bring any marker. Maaf, tapi saya tidak membawa spidol apapun. Seperti itu. Yang selanjutnya. May I borrow your correction tape? May I borrow your correction tape? Ini dia minjam, apa sih correction tape itu? Pita. Tip X ya, tip X yang pita itu. Nah, ini dia membawanya ya, dan dia tidak menolak permintaan itu. Bahasa Inggrisnya, you can borrow it, but please return it back soon. Kamu dapat meminjam itu, tetapi tolong kembalikan itu segera ya. Takut ada yang ngaku-ngakuin mungkin nih temennya ya. Lanjut, yang terakhir. Can I use your scissor? Can I use your scissor? Please, bolehkah aku menggunakan gunting kamu? Nah, di sini bentuknya juga penolakan juga. Nah, nih contoh dari penolakannya. I'm afraid you can't. I also want to use it. Saya khawatir kamu tidak bisa meminjamnya. Kenapa? Karena saya juga akan menggunakannya. Itu tadi expression of borrowing things dan juga responnya, cara meresponnya. Baik itu penolakan ataupun ya kita mempersilahkan. Untuk
meminjamkannya ya. Nah, tadi ada kata can sama may. Can sama may itu artinya adalah dapat dan boleh. Ya, can dapat, may boleh. Ini untuk expression borrowing things. Arti sesungguhnya can itu dapat juga ya, ability. Mereka biasanya digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Kalau may ini apa ya? Untuk kemungkinan ya, probability. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Karena nanti kalian pusing kalau saya beritahu sekarang. Intinya ini bisa digunakan untuk meminjam ini tadi ya, expression of borrowing things. Bisa kalian baca. Ini juga saya dapat dari buku yang kalian miliki ya. Kalian bisa baca-baca lagi dan kalian artikan kalau misalkan kalian ingin menghafalnya. Mengenai expression of lending things ya. Lending things ini meminjamkan, bukan meminjam tapi meminjamkan, artinya kita yang menawar. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya kalau kita gunakan karena kita menawarkan bantuan sebetulnya. Contohnya, ini yang pertama. Do you want to borrow my pen? Nah, apakah kamu ingin meminjam pulpen saya? Ketika mungkin kita melihat teman kita tidak punya pulpen dan sebagainya. Ataupun kita bisa ganti my pen ini dengan benda-benda lain yang ingin kita pinjamkan ya. Nah, ini contoh, salah satu contohnya. Yes, thanks Manda. Nah, dia tidak menolak peminjaman itu. Nah, yang kedua ada here, you can use my eraser. Nah, nih ya, bahasa Indonesia bebasnya. Nih, kamu bisa menggunakan penghapus saya. Nah, jawabannya thank you Dinda. Gitu. Ada juga hey, you could use my drawing paper first. Hai, kamu bisa menggunakan kertas menggambar saya dulu gitu. Nah, ini ada responnya thank you Krishna, but I think I will buy a new drawing book. Nah, dia menolaknya. Tetapi etikanya ketika kita dipinjamkan atau diberikan bantuan ya kita bilang berterima kasih walaupun pada akhirnya kita menolaknya ya. Seperti contoh di sini. Terima kasih Krishna, tetapi saya pikir saya akan membeli buku menggambar yang baru gitu. Nah, yang terakhir nih, do you want to use my eraser? Apakah kamu mau menggunakan penghapus saya? Nah, ini penolakan juga nih. No thanks, I think I bring another eraser in my pencil case. Tidak, terima kasih. Nah, tetap mengatakan terima kasih. Lanjutnya dia mengatakan I think, saya pikir, I bring, saya membawa another eraser, penghapus lain in my pencil case, di dalam kotak pensil saya. Seperti itu. Kalian bisa pelajari lagi ya. Ataupun kalian mau mengartikannya satu-satu biar kalian lebih paham lagi. That's okay. Lanjut. Mengenai kosakata tentang expression of asking help. Ungkapan yang digunakan ketika kita meminta pertama, could you please help me? Could. Ingat, could ini dibacanya could. Tidak perlu ada huruf L-nya di sana. Ini kalau pakai bahasa kiroatinya mungkin kita mengatakan apa tuh? Alif lam komariah ya, alif lam syamsiah ya, ada tapi tidak dibaca. Jadi bacanya could you please help me? Apakah kamu bisa menolong saya? Responnya juga berbagai macam ya. Ada yang menyatakan ketersediaan untuk membantu, ada yang tidak. Contohnya sure, ya tentu. Ataupun contoh yang kedua, could you do me a favor please? Could you do me a favor please? Apakah kamu bisa menolong saya? Tolong gitu. Artinya sama. Semua yang ada di sebelah kiri ini, expression of asking help ini menyatakan ungkapan untuk meminta tolong. Nah, yang di kanan ini responnya semua. Certainly, tentu saja. Ya, ini tidak menolak untuk membantu. Ataupun contoh yang ketiga nih, can you help me please? Bisakah kamu menolong saya? Nah, ini menolaknya nih. I'm sorry, I can't help you now. Saya tidak dapat menolong kamu sekarang.
Yang terakhir, would you mind helping me? Would you mind helping me? Apakah kamu keberatan menolong saya? Nah, ini jawabannya juga menolak. I wish I could help you, but I have to do something important. Nah, saya harap saya bisa menolong kamu, tetapi saya harus melakukan sesuatu yang penting. Itu menolaknya. Oke? Adalah expression of offering help, ya. Ekspresi atau ungkapan untuk menawarkan bantuan. Tadi minta, sekarang menawar. Menawarkan terlebih dahulu, ya, itu sangat luar biasa. Oke, ini contoh-contohnya. Would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Nah, responnya, how kind of you, thank you very much. Oh, betapa baiknya kamu, terima kasih banyak. Nah, itu yang pertama responnya. Yang kedua, ekspresi dari offering help ini, may I help you? May I help you? Terus ada, do you need a hand? Nah, do you need a hand ini bukan artinya apakah kamu membutuhkan tangan, ya, tapi membutuhkan bantuan. Sama, ini semuanya expression untuk menawarkan bantuan. Ada lagi yang di bawahnya, do you need any help? Apakah kamu butuh suatu bantuan? Atau what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Ya, itu sama untuk menawarkan bantuan. Responnya, that's very good of you. Wah, baiknya kamu, gitu ya. Terjemahan bebasnya. Atau you are so kind, thank you. Thanks, kamu sangat baik, terima kasih. Nah, ada lagi yang terakhir, that's very kind, but I can manage myself. Nah, ini respon yang menolak tawaran bantuan itu. Dia menyatakan, wah, itu sangat baik, tetapi saya dapat menolong diri saya sendiri. Kurang lebih seperti itunya. Oke, sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, kalian bisa mempelajari cara tadi apa tuh, dari pertama meminjam barang, kedua meminjamkan barang, lalu meminta tolong, lalu menawarkan pertolongan. Nah, itu tadi ya yang kita bisa pelajari, ya. Oke, tadi ada kata could, may, sama would, ya. Ini dalam bahasa Inggris disebutnya auxiliary verb, ya. Nah, artinya could itu artinya dapat, may tetap boleh, would ingin. Nah, arti aslinya ingin, tapi bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan dan segala macamnya tadi. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you very much.